Halo guys, jadi kali ini gua mau unboxing satu produk yang akan menjadi teman gua beberapa tahun ke depan untuk membuat konten. So, buat yang kalian sudah melihat video shorts gue, ya mungkin udah tahu kali ya. So, langsung aja kita unboxing yuk. Ya, ini dia boxnya teman-teman. Di luar ada kartu garansi yang tertempel dan juga spesifikasinya buat kalian yang belum tahu ya tinggal pause aja videonya. So gua nggak akan ngejelasin teknis dan detailnya ya, karena ini produknya udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu. So kalian udah pasti udah nontonin. Dan kali ini gue cuman pengen unboxing dan sekaligus tesnya aja sih teman-teman. Jadi isi paketnya apa aja sih? Gua kan memang baru ya di ekosistem DJI ini. Yang pertama dapat kamera tentunya, lalu juga dapat kartu Mimo atau scan barcode Mimo nya teman-teman, aplikasi Mimo. Kedua dapat stiker nih DJI, dan ketiga aksesoris dari DJI standar combo teman-teman. Standar versionnya dapatnya ya ada apa namanya, hard case atau case ya case ya teman-teman, atau skeleton case ya teman-teman ya, yang bisa buat vertikalnya. Lalu di sana ada kabel data, power delivery, type C to type C, dan di sini kita unboxing aja ya, karena semuanya diplastikin rapi dengan tertata cantik ya teman-teman. Dan ada juga lens cover atau glass covernya, dan ini baterai standarnya ya teman-teman, 1770, bukan extreme baterai plus. Dan di sini juga dapat mounting curve ya teman-teman, atau yang agak cekung ya, dan juga dapat mounting claw magnetnya. Dan langsung aja kita unboxing si kameranya itu sendiri. Unit kamera ini masih baru ya teman-teman, masih disegel, masih pastikan tentunya pasti di lem ya. So langsung aja kita masukin ke unit kameranya menggunakan baterai, lalu kita coba hidupkan. Pertama yang harus kita lakukan adalah scan barcode yang terdapat pada guide di awal-awal kalau kita menghidupkan unit kameranya. Kenapa begitu? Karena kita harus meregistrasi si kameranya melalui aplikasi Mimo, atau juga bisa juga digunakan untuk update software atau firmware. Jadi pertama-tama yang kita lakukan itu pastinya mengkonekkan akun kita ke kamera. Lalu setelah itu ada dapat update firmware ya teman-teman. Itu wajib banget kalian update untuk pembaharuan dari performa kameranya teman-teman. Ya udah, nggak usah panjang kali lebar, langsung aja kita coba tes di jalan. Oke guys, ini vlog pertama gue setelah berapa bulan ya. Udah lama nggak ngevlog karena vakum ya. Terus ini pertama kalinya lagi gue ngevlog menggunakan kamera baru DJI Osmo Action 4, sekaligus pengen testing juga teman-teman. Mumpung lagi cerah, sore ini cerah, alhamdulillah kerjaan beres. Coba-coba ngevlog, dan ada kepengenan juga mau ke arah Mall of Serang, pengen ngecek lokasi soalnya udah kesorean. Kayaknya besok harus ke situ karena pengen ke bank, ada salah satu bank yang mau gua kunjungi.
So ya, ini ada di Jalan Banjarsari guys. Jadi ini vlog pertama gua kayaknya menggunakan DJI Osmo Action 4. Gimana suaranya, hasil audionya? Ini kaca terbuka ya teman-teman, belum gua tutup, sekarang gua tutup nih. Gua menggunakan mic murah ya, masih mic gua yang dulu di GoPro Hero. Micnya mic murah, mic 7000-an ya. Suaranya mono ya, sebelah doang, tapi harus diedit dulu biar jadi suaranya di tengah. Apakah di DJI masih sama, karena gua nggak tahu nih hasilnya. So ya, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Ini pertama kali sekaligus testi ya. Setelah unboxing kita coba tes di jalan. Lagi, oh macet ya. Sekalian mau ngisi bensin dan juga ngecek lokasi bank. Tadi gue lihat di Google Map ada ya banknya di sini, tapi nggak tahu deh ya. Soalnya banknya bank swasta yang jarang banget di daerah, biasanya cuma dari kota besar. So ya, ini daerah Banjarsari ya, Jalan Polda teman-teman. Udah berapa lama ya gue nggak keluar ini teman-teman ya, nggak touring. Ya ada sih touring tapi nggak pernah direkam. Touringnya menikmati liburan aja ya. Ini sekaligus apa ya, sekaligus ngetes visor baru nih, visor ADV 160 yang lebih tinggi 4 cm ya. Kalau dilihat-lihat sih nggak terlalu tinggi banget ya, dan kayaknya gue masangnya agak miring ya. Agak miring gak sih? Agak ke kiri. Gak tengah banget ya, harusnya agak ke tengah ya, agak ke kanan dikit ya. Tapi sosok lah. Ini gue rekam nonstop aja ya teman-teman, sekaligus mau ngetes dari full sampai muterin Mall of Serang berapa menit guys, dan berapa banyak baterai yang dihabiskan. Mumpung cuaca lagi cerah. Di sana mendung tapi ada sunset. Letoy. Ada apa ini? Nanti gue cek dulu. Letoy banget ini, gak bisa kenceng tuh. So ya, kalau pom bensin sepi mungkin gue beli bensin dulu ya teman-teman. Tapi kalau rame gue langsung muterin Mall of Serang aja. Mau mastiin lokasi doang, soalnya besok kesana ya. Sekaligus ngetes ini kamera. Enak buat diajak ngevlog nggak ya? Pengennya sih dibawa touring, tapi nanti ya. Kita tunggu semua beres dulu baru bisa touring. Soalnya belum beres nih, ada beberapa urusan yang belum beres. Habis itu baru kita touring jauh. Nanti next touring ada kejutan lah pokoknya. Kejutan touring selanjutnya.
Sekarang kita ada di Pakupatan ya teman-teman. Rame. Enggak ah. Walaupun masih ada satu bar, mudah-mudahan masih awet ya. Gimana guys? Suaranya oke. Hasilnya bagus. Ini gue pakai FOV bus lens ya, jadi lebar banget nih lensanya. Padahal nggak pakai mod apa-apa. Ya kelebihan DJI Osmo Action 4 tuh ya itu temen-temen. Pokoknya action cam dari DJI ini kelebihannya banyak banget sih. Satu, bisa connect ke mic wireless DJI nya tanpa receiver, langsung ke transmitter. Terus hasilnya bagus. Ada 10 bit D-Lock ya kan. Terus ada apa lagi ya guys? Ya pengaturan manualnya lumayan oke di Osmo Action 4 ini, walaupun nggak se-oke Action 5 Pro nya ya, karena yang 5 Pro nya lebih oke menurut gue sih. Cuman ya karena terkendala budget, akhirnya kita masih milih Osmo Action 4. Ya ngomongin soal budget ya, worth it nggak sih beli Osmo Action 4 di 2025? Ya menurut gue sih, sebagai user action cam beberapa tahun terakhir ya, walaupun cuman baru pernah pakai GoPro, Akaso sama DJI, ini menurut gue Osmo Action 4 ini adalah pilihan yang terbaik untuk menentukan action cam kalian, mau itu pemula mau itu profesional. Itu udah pilihan paling terbaik sih, dengan harga 4 juta 4 juta kecil atau 3 juta besar ya, cari yang secondnya. Dan kebetulan nih gue beli baru ya, lumayan ya. Itu hasil yang memuaskan ya teman-teman ya, sangat memuaskan sih, nggak rugi sih teman-teman. Tapi kenapa nggak milih Action 5 Pro? Bukannya nggak pengen, kalau ada budget mendingan Action 5 Pro teman-teman. Cuman Action 5 Pro masih 5 juta ke atas ya, 5,5. Kita dapat ekstrim baterai yang lumayan jangka panjang banget tahannya gitu, daya tahannya panjang. Dan ya walaupun Osmo Action 4 ini cukup lumayan panjang juga ya daya tahan baterainya, jadi menurut gue sih oke-oke aja. Makanya kenapa Action 4 ini masih worth it di 2025, karena masih banyak unit barunya teman-teman. Sampai lagi kemarin banyak banget unit-unit cuci gudangan atau enggak yang repack-an. Nah, buat teman-teman nih yang beli Osmo Action 4 baru yang repack-an ya, pasti udah sadarin tuh ya kan, udah sadarin banget banyak beberapa hal di dalam Action 4 nya tulisan Cina daripada tulisan Indonesia. Itu repack-an tuh teman-teman, walaupun ada buku garansi tamnya ya kan. Ya itulah, bisa dibeli kita. Soalnya waktu itu Osmo Action 4 itu harganya bisa jatuh banget teman-teman, bisa setengah harga kemarin itu. Ada di harga 3,5 teman-teman. Tapi kemarin sempat beli tapi gue jual lagi, nyari untung aja sih. Karena nggak minat ngevlog waktu itu. Akhirnya gue beli lagi Osmo Action 4 teman-teman. Ya lumayan ya. Mana ini bang? Di dalam kali ya. Oh iya kayaknya di dalam deh. Kalau nggak ada, coba besok pagi deh ya. Adi Prima, kemana ya Adi Prima? Oh Bogor, Jakarta, Palembang. Wih, kapan-kapan lah kita Palembang naik bis. Ramai kali. Besok pagi aja lah, besok jam 10-an ke Mall of Serang. Udah lama juga nggak masukin Mall of Serang teman-teman. So ya ini gue ngerekam nonstop nih dari rumah sampai ke Mall Serang. Kira-kira muter-muter habis berapa menit ya? 15-20 menit ada kali.
Kita balik lagi ke Patung. Kita lewat KSB aja deh pulangnya, jangan lewat Polda lagi, macet guys. Untuk berapa tahun ke depan, inilah aset-aset gue untuk ngonten lagi teman-teman, dalam rangka gue kembali ke arena perkontenan. Si G-Boy ADV 160 beberapa tahun kemudian, beberapa tahun ke depan, dia akan nemenin gua buat berpetualang dengan DJI Osmo Action 4 ini. Kenapa nggak konten-konten guys? Karena alat perkontenan gua jual semua. Makanya gua nggak konten-konten guys. Jadi gua coba nyicil dari ulang lagi ya, dengan perangkat yang lebih fresh, lebih baru. Ya udah, berharap hasilnya better. Oke, sunset kayaknya ada ya nanti pas di jembatan. Coba kita lihat ini baterainya berapa persen. 51%, lumayan masih banyak. Oh 51 cepet banget. Ada kolam renang. Ini namanya Kota Serang Baru guys. Buat kalian yang nggak tahu, buat kalian yang orang jauh yang belum pernah tahu Serang, Banten, ini namanya daerah Kota Serang Baru. Daerah perumahan, daerah klaster, daerah kompleks lah ya. Cuman gak enaknya banyak polisi tidur, nggak kayak di Karawaci. BSD. Ada kolam renangnya, Villa Houston. Berapa itu harganya? Wah, Gunung Karang indah sekali teman-teman. Jadi, wah, indah sekali nih. Nanti kita naik jembatan Bogek, lumayan nih. Dapat pemandangan yang oke dari jembatan Bogek. Ya. Nggak tahu ini clipping nggak ya suaranya, kayaknya suaranya gede banget ya, apa nggak tahu deh ya. Ini soalnya gue masih make mic murah, lagi satu-satu nyicil buat beli perangkat-perangkat yang lain teman-teman, buat kebutuhan touring dan konten temen. Cuman intensitasnya gue kontennya nggak kayak dulu ya, nggak sering itu. Bakalan ya mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Harusnya kita datang dari sana tadi tuh, jembatan Bogeg, tapi nanti kita muterin aja guys. Itu kan hasilnya bagus. Gue masih menggunakan helm yang sama, NJS H-Cross, mountingnya masih yang sama, cuma apa ya, padnya aja nih gue restorasi karena patah kan pas kecelakaan dulu tuh, patah guys. Jadi gue coba lem lagi.
Nah, ini jembatan Bogek. Orang sunsetan tuh di sini. Cuman berhubung kayak agak-agak setengah-setengah mendung gimana gitu ya. Jadi jadi kurang enak dipandangnya, agak-agak gelap. Tapi kalau lagi sunsetnya tuh enak ya nongkrong di sini. Ya cuman dulu sih kalau pas lagi motoran jauh aja. Kalau masih di Serang gua ngapain nongkrong di sini? Wih, ngebut kali lah bang. Nah, enaknya sih pemandangannya awalnya dari sini guys. Nah, ngeliat sunsetnya di sana karena ada pemandangan Gunung Karang. Buat yang nggak tahu, Gunung Karang tuh ada di Pandeglang ya teman-teman. Sekarang udah mulai banyak juga tuh tempat-tempat nongkrong, kafe atau ya spot-spot asik lah ya. Kayak apa namanya, Saung Biru, terus ada kafe apa itu, Omah apa gitu ya, lupa. Ya begitulah teman-teman. Jadi ya kesimpulannya itu sih vlog kali ini. Gua hanya mau memastikan lokasi untuk besok gua ke tempat yang gua tuju, dan juga sekaligus ngetes Osmo Action 4 ini teman-teman buat dibawa vlog menggunakan setup yang lama, cuman kamera yang baru aja. Mic-nya masih sama, terus motor yang beda, helm yang sama, mounting yang sama. Ya tinggal after processingnya aja nih. Oh iya, gua pakai ND filter 16 ya buat cinematicnya, buat motion blurnya. Indah banget tuh kadang-kadang kalau apa ya, lagi ketemu sunset yang bagus tuh indah. Ya semoga kedepannya hidup kita lebih indah ya, bisa mengunjungi banyak tempat lagi teman-teman setelah beberapa kali keterpurukan. So ya, dari kesimpulan perjalanan kali ini, Osmo Action 4 ini worth it nggak sih di 2025? Ya worth it banget teman-teman. Tapi kalau bisa nyari yang promo-promo cashback lagi, atau enggak yang nyari second-hand masih mulus, masih oke banget, daripada kalian harus beli DJI Action 3 yang harganya kurang lebih mirip-mirip second-handnya. Mending Osmo Action 4 bisa connect ke mic wireless DJI langsung ya teman-teman. Mau mic mini DJI mic mini 2 mic DJI mic 2 tuh worth it sih. So ya gitu aja vlog kali ini. Nextnya kemana bang? Ya lagi merencanakan touring jauh sih, tapi touring jauhnya ada kejutan bersama orang yang tak terduga. Lebih ke apa ya, lebih ke quality life sih, karena udah banyak beberapa belakangan ini krisis life. Life crisis. Jadi pengen quality life lagi teman-teman. So ya udah gitu aja, udah macet juga nih, udah mau sampai juga di depan. Jangan lupa support gue di video-video gue yang udah gue buat ya, walaupun lebih banyak source-nya daripada video gue ini. Ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya, dan adios. Salam adventure. Baterai setelah sampai rumah 72%, riding setengah jam, masih banyak